Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Selamat malam Bang. Nyalakan kamera Anda dulu Bang. Halo. Oke, Bang Dipa, Anda seorang muslim Bang? Betul. Betul. Bang, saya ini Bang, supaya orang-orang nggak salah paham ya Bang ya. Saya ini membuka acara seperti ini karena ada orang-orang Islam, oknum Bang, oknum orang-orang Islam tertentu yang dia itu membuat klaim-klaim yang tentu saja harus saya jawab. Contohnya dia mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Dia bilang bahwa Yesus itu Muslim. Dia bilang bahwa Paulus merubah-rubah ajaran Kristen dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan maksud yang buruk Bang, tetapi dengan maksud yang baik untuk menjawab dan mengcounter argumen-argumen dari kalian. Segala macam daya upaya Bang, saya usahakan supaya saya itu tidak mengeluarkan kosakata-kosakata yang sifatnya itu malah menimbulkan kegaduhan. Tapi kadang-kadang ada juga orang datang mancing-mancing. Nah, jadi ini bukan acara hujat menghujat ya Bang ya. Nah, tetapi kalau seperti ini Bang, saya kasih contoh. Ini tidak mencerminkan seorang pendebat atau seorang apologet Kristen. Ya, dia buat lagu semacam ini. Saya kasih contoh nih Bang. Ini anak pendeta nih Bang, asal Kupang NTT. Nih. Ini tidak mencerminkan ya Bang ya. Nih, saya kasih contoh nih Bang. Nih. Itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Nah, ini dia bikin lagu-lagu tentang Muhammad. Coba dengarkan ya. Ini lagu-lagunya tentang Muhammad ini. Semua tahu ini tentang Muhammad nih. Teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuk. Nah, kalau seperti itu, terus terang saja Bang, itu tidak mewakili seorang apologet ya Bang ya. Karena dia bilang Nabi ini binatang, Nabi enggak, mana ada, itu bukan diskusi namanya. Kalau gitu namanya mau cari perkara kalau seperti itu caranya. Seperti itu. Silakan Bang, apa yang Anda utarakan? Betul. Silakan Bang. Ini baru ikut gabung nih saya nih. Jadi tadi lagi bahas apa ya? Karena baru banget ikut gabung nih. Dan jadi begini. Alhamdulillah Bang Edis ngasih kesempatan buat naik nih. Baik. Tadi ada pertanyaan dari orang-orang Islam dan itu saya rasa mewakili seluruh pertanyaan orang-orang Islam. Pertanyaannya itu begini, waktu Yesus disalib, dia itu manusia apa Tuhan? Pertanyaan itu pertanyaan yang saya rasa mewakili mungkin Anda juga. Silakan. Oh. Gimana? Iya, jadi menurut kisah yang ditulis dalam Al-Qur'an, itu kan Nabi Isa itu disalib ya. Dimana ketika Nabi Isa disalib itu bukan itu Bang. Maksudnya bukan itu. Gini Bang. Dilihat tulisan di sini, saya kasih tunjuk kelihatan. Tuhan. Coba Abang baca dulu. Nanti jangan-jangan Abang juga nggak ngerti. Tuhan sama dengan Tuhan. Oke. Tuhan sama dengan Tuan. Kira-kira statement itu benar atau salah? Silakan. Oh, beda. Oke, baik. Oke. Kalau Tuhan dan Tuan sesuatu yang berbeda ya dalam bahasa Indonesia. Oke, saya setuju dalam bahasa Indonesia memang berbeda. Tetapi yang sedang kita bahas di sini sebenarnya bukan bahasa Indonesianya, Bang. Yang kita bahas di sini adalah bahasa aslinya. Nah, saya tanya kepada Anda, benar tidak kalian umat muslim memanggil Allah dengan panggilan Ya Robbi? Betul. Oke, apa Ya Robbi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Robbi itu sebenarnya kata ganti, Bang. Jadi Bukan. Kalau diterjemahkan Ya Robbi itu
itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia itu ya Tuhan atau ya Tuan? Robby, oke. Kita sama-sama nyari ya. Oke, boleh? Ya, silakan. Boleh? Silakan. Oke, baik. Ini dari sini saya lihat Robby itu berasal dari bahasa Arab yang artinya Tuhanku. Oke, Penguasaku Tuhanku. atau pemilikku. Gitu. Oke, kalau diterjemahkan Tuanku boleh nggak? Tuanku, tentu berbeda, Bang. Oke, berbeda. Ingat ya Bang ya, Abang jangan lari dari statement Abang yang pertama ya. Kalau ya Robbi artinya Tuhanku, betul? Oke, betul. Oke, coba Bang bukakan Al-Quran Anda di situ Bang, surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf ayat 23. 23. Bentar, saya buka ya. Hmm. Yusuf 23. Oke. Yusuf surat ke-12 Ayat ayatnya 23. 23 ya. Iya, Oke. iya, 23. Sudah. Silakan. Dan apa nih? Abang minta saya bacakan ya? Oke, bahasa Arabnya di situ Bang. Saya baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil arba abawaba wa qalat hai talak. Maaf ya, ini pakai tab jadi agak ini nih. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Terus kita di sini bukan lomba tajwid. Silakan. Oke. Silakan. Wala ma'azallahi innahu rabbi ahsana Oke. maswaya. Ada kata Robbi tadi di situ Bang? Stop. Ada kata Robbi tadi di Ada. situ? Oke. Ada. Apa terjemahannya di situ Bang? Bentar ya, ini saya putar aja ya. Coba ada kata Robbi di situ, tunjuk Bang pakai tangan. Iya, innahu Robbi, betul? Ini. Iya, Robbi. Oke, terjemahannya apa di situ Bang? Terjemahannya, oke, terjemahan perkata ya. Berarti saya coba ambil Bukan, dari jangan semuanya Bang. Hanya kata Robbi itu aja. Kita nggak bahas semuanya. Ya, oke. Kata Iya, Robbi tahu, itu tahu. diterjemahkan apa? Qala ma'azallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Oke. Innahu Oke, Robbi. di sini ada kepada Allah, kemudian innahu rabbi. Oke, innahu Robbi itu apa Sesungguhnya diterjemahkan? engkau. Nah, oke, di sini innahu rabbi artinya adalah dia, suamimu adalah tuanku. Oke. Tadi Anda bilang Robbi itu adalah Tuhanku, tetapi kenapa di situ kok jadi tuanku? Nah, di sini kan ada ini Bang, ada keterangan selanjutnya. Dia suamimu, maksudnya Bang, suami kita bukan daripada bahas itu Bang. istri Bang, Yusuf ini. yang kita bahas begini. Oke. Kenapa Robbi tidak diterjemahkan Tuhanku? Padahal tadi Anda bilang Robbi itu artinya Tuhanku, bukan tuanku. Iya, di sini Yusuf menjelaskan bahwa dia menyebut suaminya siapa nama anunya? Nama istri Yusuf tuh saya lupa. Zulaika. Jadi Siti Zulaikha tuh dia sebut kepada Yusuf bilang, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Jadi Oke, posisinya dalam tuanku itu bahasa posisinya Arabnya ini apa di adalah situ? Tuankunya. Tuanku. Bahasa Arabnya apa? Oke. Bahasa Arabnya ini kemungkinan Robbi ya. Oke, jangan kemungkinan Bang, memang Robbi itu. Oke, sebentar Oke, saya cari Al-Quran boleh? Robbi. Ya Robbi. Oke, silakan ambil Quran Anda, silakan. Ambil. Oke, bentar ya. Bentar. Kita harus nyembuhin mereka pelan-pelan ya, teman-teman ya. Nah, Oke, makanya Medis, makanya saya Abdul sudah Somad, kembali. makanya Abdul Somad teman-teman dia tahu persis bahwa ini di sini nggak mungkin bisa dikalahkan begitu. Nanti ujung-ujungnya kalau berdebat dengan dia, saya akan mengakui bahwa Muhammad itu ya Robbi. Ya, silakan. Ayat berapa tadi Bang? 23 ya? Ya. Itu nggak ada terjemahannya Bang di situ. Ada? Oh, ada. Ya, silakan. Ada, Bang. Silakan. 23. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, kata Nah, tuanku di sini, itu bahasa Arabnya apa? Tuanku di sini. Robbi. Oke, Robbi. Oke. Kenapa Robbi itu kok jadi tuanku bukan Tuhanku? Nah, oke, ini ada ilmu tajwidnya, Bang. Wes, mulai kanuragan ya udah benar. Oke, dah. Nah, ini yang mau. Oke, segini aja dulu Bang. Oke. Gini, stop gini Bang. Sedikit Bang, sedikit. Oke, bentar. Sebentar, tenang Bang. Ya, silakan. Jadi Silakan. kata Robbi itu dia tujukan kepada seorang manusia, betul? Innahu Robbi. Iya. Oke. Ketika dia menyebut suaminya Zulaika itu sebagai Robbi, pertanyaan saya, suaminya Zulaika itu manusia apa Rob? Suami Zulaikha sebagai manusia. Iya, dia manusia apa Rob? Manusia.
manusia berarti Rob? Enggak dong. Itu katanya Robby, gimana kok enggak, gimana sih? Coba baca lagi Bang, aduh susah ini. Bentar, oke. Silakan. Dah. Silakan. Abang mau berdebat tapi abang cuma mau didengarin sendiri. Sekarang Silakan. dengarkan saya dulu. Silakan. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada kata ganti, Bang. Innahu, hu itu menunjukkan bahwa dia. Dia itu menunjukkan bahwa, menjelaskan lagi nih, qala ma'azallahi. Ada kata Allah dan setelahnya itu ada kata dia. Nah, di Al-Qur'an ini disebutkan langsung, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Tuh, Bang. Jadi tuanku itu bahasa Arabnya apa? Tuanku, bisa jadi Robby juga. Kok bisa jadi tuh, gimana sih Anda ini, nyambung nggak Anda ini? Itu kan oke, terjemahan. Shh, sebentar. Itu diterjemahkan dari apa itu tuanku itu? Sebentar, saya tanya dulu. Jangan-jangan Anda berpikir Quran ditulis pakai bahasa Indonesia? Sebentar. Apakah Anda berpikir bahwa Quran ditulis pakai bahasa Indonesia? Tidak, Tidak. Ditulis pakai bahasa apa? Arab. Oke, di terjemahan itu ada kata tuanku, betul? Betul. Oke, kata Di tuanku terjemahan itu, tenang lagi. Bang, tenang. Kata sesungguhnya tuanku itu adalah terjemahan, betul? Mm-mm. Diterjemahkan dari kata apa itu? Diterjemahkan dari kata Robby. Robby gitu, Bang. Oke, Ada beda Robby. sama Robby. Oke, Bang. Robby, tuanku. Kata Robby itu atau tuanku itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada suami Zulaikha, Ditujukan kepada suami Zulaikha. Apakah suami Zulaikha manusia? manusia. Dia manusia apa Rob? Manusia? Bukan Rob. Bukan. Ah, berarti ngigau dia kalau dia berkata Robby. Gimana? Innahu Robby itu dia sedang menyebut Allah. Itu kata gantinya Allah. Tadi katanya Bang, suaminya Zulaikha. Abang, Memang. nah, abang Enggak, mau didengar tadi barusan aja. sebentar. Tadi Abang- barusan kamu bilang bahwa Innahu Robby itu ditujukan kepada suami Zulaikha. Sekarang kau bilang kepada Allah. Abang debat mau didengar aja atau tidak mau mendengar, Bang? Ya, di bawah sana, tidur sana. Ya, tidur di sana, di bawah sana. Heran saya dengan mereka ini. Udah jelas-jelas tadi kamu bilang ditujukan kepada suami Zulaikha. Apakah suami Zulaikha manusia? Iya. Apakah dia Rob? Bukan. Nah, makanya kau lihat ini, kau baca ini. Biar kau waras ini, kau harus pahami dulu ini. Susah. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Toko Imran. Silakan Toko Imran. Silakan Toko Imran, nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan Bang. Toko Imran. Oke. Iya. Abang Islam, Bang? Alhamdulillah Islam. Ya, duduklah dulu yang bagus, Bang. Apa Abang sudah tidak punya tulang belakang Emang lagi? Oke, baiklah, nggak apa-apa. Jadi umat muslim memang seperti ini, nggak apa-apa. Dia kalau ngomongin Allah itu sambil tidur-tiduran, nggak apa-apa. Baik. Bang, tadi Ya. Anda sudah menyimak? Alhamdulillah sudah nyimak. Oke, suaminya Zulaikha itu manusia apa, Rob? Manusia? Bukan Rob. Bukan dong. Kenapa dia panggil Robby kepada suaminya Zulaikha? Karena bahasa Arab itu tata bahasanya luas dan tinggi. Sedangkan Anda itu hanya tahu bahasa Indonesia. Karena iya. bahasa Anda Arab hanya itu mau tata didengar. bahasanya tinggi. Anda hanya mau didengar. tapi Anda Kenapa enggak. dia dipanggil Rob? Bodoh. Sebentar, tadi Anda Anda kan bilang dia bodoh. bukan Rob. Karena Anda benar. Iya, realitanya Anda yang bodoh gitu. Ya, tidur di bawah Anda sana. itu hanya mau di Orang kenapa dipanggil Rob kok karena saya bodoh? Memang kamu itu aneh. Jenggot aja kau panjangin tapi blonnya sama. Dengarkan saya. Yang bilang bahwa suami Zulaikha itu adalah Rob adalah Nabi Yusuf. Kok kau bilang karena saya blon? Ada-ada saja Anda. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Ismain. Selamat malam Ismain, nyalakan kamera Anda. Ismain. Malam bang, saya lagi di luar sana gelap. Oke, tunggu terang dulu ya, baru naik lagi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya.
Ada sebentar. Abi Fadilah lagi. Silakan Abi Fadilah, nyalakan kamera Anda. Tadi sinyal Anda belum beres loh, Bang. Semoga sinyal Anda sekarang beres. Abi Fadilah. Ya, dengar Bang. Oke. Sinyalnya sudah bagus, Bang? Alhamdulillah bagus kayaknya. Oke. Apakah Anda tadi menyimak dari tadi? Nyimak Bang, nyimak. Oke. Baik. Silakan. Suaminya Zulaika itu manusia apa Rob? Manusia Bang. Bukan Rob. Al-Aziz. Bukan. Kenapa dia panggil Rob? Ya, itu penyebutan itu kan firman Allah Bang toh. Abang yakin kan firman Allah itu dalam Sebentar. Anda nggak nyambung. Saya ulangi satu kali lagi. Supaya ini orang-orang ber-IQ gorila berkurang. Dengarkan saya. Apakah suaminya Zulaika itu Rob? Ya, dalam bahasa itu Rob memang. Saya akui itu Rob Bang. Tadi katanya bukan Rob, sekarang Rob. Coba saya ulang lagi. Apakah suaminya Zulaika manusia? Jangan macet, Bang. Aduh. Coba. Apakah suaminya Zulaika itu manusia? Ya, manusia Bang. Kenapa Yusuf panggil Rob? Itu dalam bahasa Arab ya Rob. Manusia apa Rob Bisa dia? juga jadi tuan Bang. Manusia apa Rob? Ya Rob kan dalam arti bahasa dua arti Bang, bisa jadi Tuhan juga bisa jadi Tuhan. Tapi sebenarnya Oke, berarti Tuhan dengan Tuhan sama aja. Ya, dalam arti bahasa sama, tapi maknanya ada beda Bang. Maknanya beda. Maknanya beda. Arti dan maknanya beda. Sebentar. Kok maknanya beda? Ya, arti dan makna itu beda Bang. Arti dan makna beda. Ya belajar dulu sana. Arti dan makna itu yang sama gimana? Arti dan makna beda gimana? Apa bedanya ayah dengan bapak? Beda. Ayah dengan bapak itu sama. Aduh. Kita kasih naik yang berikutnya ada Erwan Febrianto. Lodaya, terima kasih Lodaya. Halo Pak Erwan. Oh ini yang Katolik kemarin ini. Ini yang Katolik kemarin. Ya gimana Pak Erwan? Bagaimana? Oke saya bantu dari sini Pak Erwan. Erwan Febrianto, saya mau tanya ini kepada Anda. Berapa banyak inbox yang masuk? Berapa banyak? Waduh. 20-an. 20-an inbox. Gimana omongannya? Rata-rata dari umat Katolik juga atau bagaimana? Ya, ada lah. Tolong jawab pakai ayat ini. Saya itu nggak hafal ayat. Kalau baca kitab ya pernah sampai habis. Tapi kalau suruh menghafal ya. Oke. Bagaimana tanggapan dari Tuhan dan Tuhan? Bukan, maksud saya begini. Gimana? Tanggapan dari teman-teman itu bagaimana? Positif atau negatif? Negatif. Ya. Oke, karena begini, saya sudah selalu menghindari begini, Pak Irwan. Saya itu sudah selalu menghindari perdebatan dengan orang-orang Katolik. Cuman masih saja seperti itu ya. Nah, saya rasa begini saja Pak Irwan, biar adil, Anda sajalah yang berdebat dengan mereka, jangan saya ya. Iya, nanti kalau nanti saya lagi yang disalahin. Nah, kalau ngapalin ayat ya habis saya. Tapi kalau secara global, oke lah, monggo. Itu kayak Tuhan sama dengan Tuhan. Udah cerita global aja, nggak usah pakai kata-kata agama ya, jelas ketawa saya itu. Tuhan sama dengan Tuhan ya. Coba kita kasih naik dulu. Ya, sebentar Pak Erwan ya. Saya naikkan dulu satu orang. Nampak-nampaknya ini yang naik ini Muslim semua ini. Kayaknya kita fokus dulu lah ya sama yang Muslim dulu lah ya. Pak Erwan ya. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya. Baik.
Maksud saya begini teman-teman ya, kalian gunakanlah metode kalian. Janganlah kalian paksakan metode kalian itu kepada saya. Kita punya cara yang berbeda, kita punya jam terbang yang berbeda. Tidak mungkin seorang petinju yang baru bertinju mengajari seorang Mike Tyson yang sudah bertinju 40 tahun. Nggak mungkin. Orang itu punya caranya masing-masing, ya. Pengalamannya bagaimana, menurut mereka yang enak, yang caranya yang lebih cepat itu yang bagaimana itu orang punya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Alif Abdurrahman. Ini pasien lama yang belum sembuh-sembuh. Ya, silakan Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Ya, bentar ya, Bang. Saya mau buat pertanyaan seperti yang orang Islam tiap hari datang ke sini nanyanya itu. Ya, selamat malam, Bang. Oke. Begini, Saya pengen bahas yang lain. tenang. Setiap orang Islam datang ke sini, selalu pertanyaannya sama kayak begini. Makanya pertanyaannya saya balik ke kamu. Pertanyaan saya, apakah suaminya Zulaika yang bernama Al-Aziz itu adalah manusia? Betul. Oke. Saya sudah paham itu, Bang. Oke, Saya sudah manusia selesai sekarang. manusia apa Tuhan dia? Coba jawab. Manusia. Bukan Tuhan. Saya pengen bahas yang lain, Bang. Saya sudah selesai di situ. Kau jawab dulu ini. Kau jawab. Dia manusia apa Rob? Manusia. Bukan Rob. Kan kita sudah bahas itu kata Rob, Bang. Tuan Rob. Iya, dia Sudah manusia selesai apa di Rob? situ. Shh, dia manusia apa Rob? Dia Rob. Robnya Yusuf. Tuannya. Rob berarti Karena berarti konteksnya- Rob berarti Dulu, berarti saya Yusuf menjelaskan dulu. sebentar. Berarti Yusuf menjadikan manusia sebagai Robnya. Ya, konteksnya dia sebagai budak itu Yusuf. Dan tuannya itu Musyrik Abdul Yusuf Aziz. ini. Menyembah manusia, Yusuf ini musyrik menyembah manusia. Betul. Betul. Tidak, dia tidak menyembah manusia. Tapi dia jadikan itu Robnya gimana? Ya kan Rob kan bisa dipakai manusia juga, Bang. Kan Rob kan artinya pemilik, pemelihara. Oh, Gitu. oke, baik. Oke. Nggak, saya nggak mau Berarti membahas di situ, tenang, Bang. tenang. Berarti Robnya Yusuf itu adalah seorang manusia. Ya, saya rasa sudah selesai itu. Saya pengen bahas di Matius 5 ayat Bentar, 19, Anda Bang. tidak fokus. Kalau Anda tidak fokus, Anda saya ganti sama yang lain. Saya mau fokus dulu. Fokus. Anda itu dari tadi pembahasannya Baik. itu saja. Ya sudah, Anda tidak tahu bahwa saudara-saudara Anda yang datang ke sini itu aja terus. Gimana Anda? Kamu bilang sama saya, kamu bahasannya itu terus. Nah, sedangkan orang-orang Islam yang datang ke sini bahasanya itu terus. Oh, biar kamu tahu rasanya bagaimana. Oh, ya. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ari. Silakan Ari. Aris. Ya, silakan Aris. Nyalakan kamera Anda. Silakan Aris. Bentar, Bang. Ya, Apakah Anda seorang muslim? Muslim, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Anda sudah tahu channel ini channel apa? Tahu. Oke. Sudah nyimak dari tadi. Baik, Bang. Coba Abang jawab pertanyaan saya. Apakah suaminya Zulaika itu manusia? Setiap yang dibilang suami itu manusia, Bang. Manusia. Dia manusia apa Rob? Kalau Rob kan beda lagi. Iya, pertanyaan saya sederhana. Itu Suaminya, kalau- tenang Bang, tenang Bang ya. Bang, tenang dulu Bang, biar enak kita diskusi Bang. Suaminya Zulaika yang namanya Al-Aziz itu, dia Rob atau manusia? Manusia. Bukan Rob. Itu kan suaminya, Zulaiha. Iya, Itu bukan kan- Rob dia, bukan Rob. Namanya aja udah beda, bukan Rob. Bukan Rob. Tapi kenapa Yusuf memanggilnya Robbi? Kenapa? Itu kan kata-kata itu, Bang. Kata. Itu kan kata-kata. Loh, kalau dia panggil Robbi berarti dia Robnya, betul? Ini konteks tema Bang ini masalah apa? Tuhan atau Tuhan? Loh. Gini. Anda ini ngerti nggak yang saya bahas dari tadi? Kenapa Anda memfitnah Yusuf bahwasanya suaminya Zulaika itu bukan Rob? Sedangkan Yusuf memanggil dia dengan panggilan Robbi. Yang mimpi tenangnya siapa? Anda bilang bahwa dia bukan Rob. Sedangkan Yang jelas Yusuf memanggilnya suami Rob. Zulaiha itu kan manusia. Iya, kenapa dipanggil Rob sama dia? Siapa yang panggil Rob itu siapa? Yusuf ya. Yusuf memanggilnya dengan panggilan Robbi.
Aduh, makanya punya Quran dibaca. Aduh. Ada Quran sebentar. Ada Quranmu di situ nggak? Sebentar. Ada Quranmu nggak di situ? Bentar. Tenang. Ada nggak Quranmu di Saya situ? mau bahas tema abang dulu. Ini tema abang dulu saya bahas. Tuhan nggak sama dengan Tuhan itu apa maksudnya? Iya, yang saya jelaskan sama kamu sekarang ini. Gimana Anda ini? Saya lagi menjelaskan kepada Anda. Gini loh bang. Kalau kita yang orang yang konsisten, yang orang yang biadab istilah itu, kalau dia berdebat itu harus saling Orang yang mendengar. biadab, Itu orang yang kalau- beradab, orang yang biadab. Orang yang beradab, Bang, bukan biadab. Saya kira tapi abang selalu menang sendiri. Ya. Oke, sebentar. Apakah Anda punya Al-Quran di Kalau rumah? kita berdebat itu kita saling kasih waktu. Nah, kedah. Dia nggak denger kita. Nah, kedah. Itu Jauh malah gua go nih kau. Aduh, Bang, coba Bang. Abang punya Al-Quran nggak di rumah? Bukan ini dulu Bang Edis. Ini Bang Edis ya. Saya mau bertanya masalah tema Abang ini, Tuhan sama dengan Tuhan itu apa maksudnya apa? Iya, Tuhan itu sebenarnya kata yang berasal dari kata tuan. Sama dengan tahu. Tahu dengan tahu itu Artinya sama. beda nggak? Artinya Arti sama. Tuhan sama Tuhan beda. Sama artinya, Artinya sama. cuman masyarakat membuatnya berbeda. Begitu. Masyarakat berbeda, membuatnya Bang. berbeda, tetapi Semuanya artinya orang umat maupun umat Muslim maupun umat Kristen atau yang lain itu logika aja itu beda artinya. Oke, Pengertian baik, Tuhan berbeda sama artinya. Baik, berbeda artinya. Baik. Beda. Ya sudah. Saya ikuti kemauan Anda. Makanya kalau begitu, suaminya Yusuf itu manusia apa Rob? Kan sudah saya bilang tadi Bang. Yang jelas suami Zulaiha itu kan manusia. Bukan Rob dia. Itu kan suaminya Bang. Namanya Bukan itu Rob suami berarti. Zulaiha. Berarti bukan Rob. Mungkin Rob itu panggilan apa? Soal apa maksudnya apa? Maaf, Rob. Ya, kamu mandi lumpur di sana, mandi lumpur. Heran saya orang ini. Kenapa Abdul Somad? Saya berapa kali saya tantang tidak menggubris. Anda tahu sebabnya? Karena kita akan bahas isu ini. Kira-kira kita bahas ini. Silakan. Silakan orang beriman. Ditanya suami Zulaikha Rob atau bukan? Karena panggilan. Ya, orang beriman. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, halo Oke. Bang. Kenalan diri Selamat dulu Bang. malam. Selamat malam Bang. Abang Muslim? Muslim. Oke. Bang, ini pertanyaan belum kelar-kelar Bang. Kenapa? Ya, ini Mas Edi saya udah paham. Silakan Bang. Yang sampai maksud gini Bang. Memahami arti dari suatu kata itu harus paham konteks dalam kalimatnya. Konteks Jadi dalam Rob itu kalau dalam kalimat yang kaitannya dengan manusia itu artinya Tuhan. Tapi Oke. kalau Robbul Alamin yang penciptaan langit dan bumi itu artinya Tuhan. Oke. Sudah? Sebenarnya Sudah cukup? Gini, sampean udah paham, cuma pura-pura tidak mengerti. Gitu Oke, aja Bang ya. sudah? Terima kasih. Baik. Selamat malam, sudah. Langsung pergi? Iya, harus paham konteks dari kalimatnya, ya. Oke. Rob itu Sudah? bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Ya, Berarti sudah. Tuhan sama Tuhan sama aja? Beda. Berarti Tuhan itu sama Tuhan sama aja? manusia. Kalau kaitannya dengan penciptaan langit dan bumi itu artinya Tuhan. Baik. Tapi dalam bahasa Ya, Arabnya kamu berubah udah nggak? ngerti sebenarnya. Iya, dalam Ya, bahasa kamu Arabnya udah berubah ngerti. nggak? Pura-pura nggak ngerti, ya. Di dalam bahasa Arabnya Saya rasa berubah kamu nggak? ngerti, ya. Ya, saya nggak bicara banyak ya. Kamu tuh pintar, udah ngerti sebenarnya. Ya sudah, Memahami- berarti betul. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa saya pintar. Ya. Ya sudah, terima kasih. Anda sudah mengakui saya pintar. Cukup dari situ. Makanya teman-teman, saya ini kalau dilihat oleh orang-orang pakar-pakar agama Islam, pakar-pakar Al-Quran, oh mereka itu memang udah mengiyakan saya, udah betul kau itu, sudah betul. Iya, gimana? Bahwa Yusuf di dalam Al-Quran dia memiliki 2 Rob. Kau nggak percaya? Naik ke sini. Oh. Kau permasalahkan, Dis, kenapa kau punya 3 Rob?
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Daeng Tola TV. Silakan Daeng Tola TV. Daeng Tola, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang, kenalan diri dulu Bang. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim. Oke. Anda belajar isi Al-Quran? Karena 98% orang Islam yang saya temuin nggak ngerti sama sekali isi Qurannya, Bang. 90% orang-orang Islam yang saya ajak ngobrol sama sekali tidak pernah ngerti isi Al-Quran. Oke, Anda mengerti isi Quran? Sedikit. Baik, saya ajak diskusi Anda kalau begitu. Bang, suaminya Zulaika, majikannya Yusuf, atau yang kalian sebut sebagai Al-Aziz, manusia apa Rob? Bang Edis tanya pendapat saya. Menurut Al-Quran. Kalau pendapat Anda nanti beda-beda dan gak ada yang perlu pendapat Anda. Menurut Al-Quran, suaminya Zulaika itu manusia atau Rob? Menurut Al-Quran. Barusan dia tadi bilang. Menurut Al-Quran pasti manusia. Bukan Rob. Bukan Rob. Rob cuma satu. Oke, berarti suaminya Zulaika itu Rob atau manusia atau bukan? Menurut Al-Quran manusia. Bukan Rob. Bukan. Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Ternyata Allah Bentar ya, ini saya cari. Ya, ternyata Allah menurut paham Wanes, kalau orang Islam mau jadi Wanes, maka suaminya Zulaika adalah Allah. Silakan. Sebentar lagi ada muncul Islam Wanes nanti. Iya. Silakan. Ayat berapa tadi? Surat Yusuf ayat 23. Silakan. Ingat ya Bang ya, jawaban Anda jangan lupa ya bahwa dia manusia dan bukan Rob, karena Rob itu cuma satu. Silakan. Saya baca. Silakan. Oke, baik. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Oke. Tuanku itu di situ siapa itu? Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Coba cek bahasa Arabnya itu. Apa itu tuanku itu? Robbi. Oke. Ditujukan kepada siapa itu? Ditujukan kepada Al-Aziz mungkin. Oke. Suaminya Zulaika, Al-Aziz. Tadi Anda berkata bahwa Al-Aziz bukan Rob, betul? Bukan. Kenapa Yusuf memanggil dia Robbi, Robku? Ya nggak tahu. Iya, tadi Rob berapa? Berapa Rob? Ada berapa Rob? Satu, betul. Oke. Dan Yusuf memanggil Al-Aziz sebagai Robbi, betul? Ya, Robbi. Tiada Rob selain Al-Aziz. Nah itu, udah Yusuf sudah mengatakan sesungguhnya bahwasanya Rob itu adalah Al-Aziz. Oh, coba baca lagi. Coba baca lagi. Silakan. Baca lagi. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa perkataan Yusuf Robbi ini sama dengan perkataan Robbi kepada Tuhan, salah. Oke, saya tanya kepada Anda, Karena betulkah sebentar, tenang. Ada berapa Rob? Satu. Betulkah Yusuf memanggil Robbi kepada Al-Aziz? Betul. Oke, berarti Al-Aziz adalah satu-satunya Rob, betul? Betul. Oke, ya sudah. Bahwasanya Al-Aziz adalah Rob, betul? Betul. Artinya, makanya Tuhan kalian, Rob kalian adalah Al-Aziz, betul? Salah. Gimana ini Anda ini berat. Saya tanya, Coba, saya tanya dulu. Silakan. Apakah gelar Allah Subhanahu wa taala hanya Rob di dalam Al-Qur'an? Saya nggak nanya gelarnya dia ada berapa. Yang saya tanya adalah satu-satunya Rob adalah Al-Aziz, betul? Memang satu. Satu-satunya Rob adalah sebentar, tenang. Satu-satunya Rob adalah Al-Aziz, betul?
Oke, Al-Aziz Maksudnya suami. Tuhan. Ya, Al-Aziz itu suaminya Zulaikha, betul? Ya, betul. Oke. Apakah Allah adalah Rob? Robbul Alamin, bukan Rob. Robbul Alamin. Oh, Allah bukan Rob. Ingat ya? Allah Ya, bukan Rob. tapi Robbul Alamin. Oke. Ingat itu, Robbul Alamin. Ketika Anda memanggil Allah dengan panggilan ya Robbi, berarti salah itu. Ya, harus Salah harus berarti. lengkap. Ya Robbul Alamin. Kau mandi lumpur sana. Ya, kau mandi lumpur sana, mandi lumpur. Ya, mandi lumpur kau di sana. Makanya saya bilang teman-teman ya, Abdul Somad dia menertawakan kelakuan orang-orang yang naik ke sini tuh. Kalau Abdul Somad nonton ini ketawa Abdul Somad lihat umat ini seperti ini. Kita kasih naik Rizky El Bariki, silakan. Silakan Rizky, nyalakan kamera Anda. Rizky. Halo Bang. Bang, abang bisa di tempat yang terang? Oke. Oke. Bang, duduk dulu yang bagus, Bang. Duduk, tenang, tarik napas dulu, Bang. Hembuskan. Oke. Silakan, Bang. Abang Muslim? Ya, Islam. Oke. Islam cuma KTP saja ya, tidak pernah ngerti isi Al-Qur'an, betul? Insya Betul Allah. nggak? Insya Allah. Oke. Coba. Ada berapa Rob? Satu Rob itu. Ada satu. Oke. Betulkah dia suaminya Zulaikha? Siapa? Rob yang satu itu. Gimana? Gini Mas Idis. Rob dalam gramatika bahasa Arab itu artinya berapa banyak artinya itu? Saya tanya satu kali lagi. Ada berapa Rob di dalam Al-Quran? Rob dalam bahasa Arab itu artinya saya tidak tanya Rob dalam bahasa Arab. Yang saya tanya ada berapa Rob? Al-Quran itu bahasa Arab, Mas. Oke. Ketika Ada kita berapa Rob di mempelajari dalam bahasa Al-Quran? Arab, Oke. Ada berapa kita Rob di dalam harus paham Al-Quran? gramatika bahasa Arab itu. Kan Iya, begitu. sudah. Saya sudah paham itu. Pertanyaan saya, Baik, ada ketika berapa Anda Rob? sudah paham, artinya berapa banyak arti Rob? Tenang. Saya tanya kepada Anda, ada berapa Rob di dalam Al-Quran? Satu Allah Satu. Subhanahu wa taala. Baik. Catat omongan Anda, catat. Saya tulis dulu di sini. Saya balik dulu kamera saya. Ada berapa Rob di dalam Al-Quran? Hanya satu. Saya balik dulu kamera saya. Tolong Anda konsisten dengan apa yang Anda omongin. Supaya kita tidak berdebat kusir ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda catatan-catatan tentang perkataan Anda sendiri ya. Oke. Mana? Sabar. Mana, Saya ambil dulu tab saya. Tenang. Oke. Mas Idis, arti Rob dalam bahasa Arab itu berapa banyak? Bentar, sabar. Oke. Saya tanya dulu satu kali lagi, saya ulang ya. Ada berapa Rob di dalam Al-Quran? Satu. Satu Rob. Hanya ada satu. Baik. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baik. Pertanyaan saya, Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 23 menyebut Al-Aziz sebagai Robnya, betul? Betul. Oke, Al-Aziz sebagai Robnya. Oke, pertanyaan saya, Rob masih ada satu, betul? Tetap satu, betul? Oke, dan dia adalah Allah, betul? Betul. Oke, Al-Aziz menyebut, Yusuf menyebut Al-Aziz sebagai Robnya, betul? Betul. Dan dia juga hanya satu, betul? Satu betul, emang namanya itu Aziz. Baik, berarti Al-Aziz itu adalah Allah, betul? Salah. Nah, kamu ini kesimpulan Mikana. Tenang. Kok bisa kamu bilang sabar, tenang. Bahaya ini, bahaya. Al-Aziz itu siapa? Sebentar. Arti Rob Tadi ada untuk ini Al-Aziz Rob itu ada berapa? Rob ada berapa? Ingat, arti Rob itu dalam bahasa Arab itu banyak, Mas. Pertama, Rob itu artinya guru. Kedua, Rob itu artinya Tuhan. Yaudah, ada berapa Rob? Ketiga, Rob itu artinya Tuan. Iya, ada berapa Rob? Ketika sekul kalamnya kepada Allah, maka Rob itu adalah penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada berapa Rob? Rob itu kalimatnya itu satu dalam bahasa Arab, tapi maknanya itu berbeda-beda tergantung sekul kalam. Sekul kalam ini berarti Al-Aziz Rob nggak? Dengan kalam, kan begitu. Berarti Al-Aziz Rob bukan? Rob artinya penguasa di sana itu. Ya sudah, berarti Al-Aziz adalah Allah, gimana? Rob adalah lafaz Allah, itu artinya Tuhan. Gimana begitu, Anda ini berat ini, saudara. Coba dibuka kamus besar bahasa Arab, itu arti Rob itu berapa banyak, Mas? Baik. Oke, kalau begitu pertanyaan saya begini. Ya, dibuka aja arti Rob itu. Sebentar. Yusuf punya Rob berapa? Berapa Robnya Yusuf? Rob dalam apa bentuk apa dulu?
Rob dalam bentuk apa? Baik. Berat. Ini Coba. mau diskusi apa Yusuf, gimana, Mas? iya, ini saya mau diskusi. Yusuf punya berapa rob? Rob, arti rob dalam bahasa Arab itu berapa banyak gitu? Ya udah, berarti berapa robnya Yusuf? Dijawab Mas, berapa? Jangan ya udah berapa gitu. Ya udah Biar banyak, teman-teman ya yang udah nonton banyak. Oke. Biar teman-teman kamu yang nonton di bawah itu Ya biar udah, paham. berapa gitu. robnya Yusuf? Aduh, dijawab lagi Mas. Arti rob dalam bahasa Arab itu berapa banyak? Tadi Anda sudah jawab guru, tuan, Tuhan. Nah, ketika rob itu artinya guru, Tuhan itu tergantung apanya? Apakah tergantung sekul kalam, lafaz yang menuruti, atau tergantung kemauan kita mengartikan? Oke, pertanyaan saya sekarang, ada berapa robnya Yusuf? Rob Yusuf itu yang menurut konteks ketika ada dalam lafaz Al-Quran di situ. Jangan berbelit-belit, ada berapa robnya Yusuf? Tuannya itu adalah yaitu Aziz ini. Ada berapa robnya Yusuf? Rob yang dalam bentuk apa dulu? Bentuk ketuhanan. Oke. bentuk Allah robnya kekuasaan, Yusuf betul nggak? atau Allah robnya bentuk Yusuf dalam guru. Allah robnya Yusuf betul? Dalam bentuk apa, Mas? Apakah dalam bentuk kekuasaan? Ya, terserah dalam bentuk ketuhanan? apapun. Allah robnya Yusuf betul? Rob ini bukan satu. Nah, mulai berbelat-belit mereka kan. Inilah saya bilang teman-teman, orang-orang kalian nggak bisa ngitung kan? Nggak diartikan, Mas. Ya Mas, sudah. Mas, Allah Rob atau tidak? Rob, Allah itu Rob dalam bentuk Al-Aziz, ketuhanan, kan begitu. Al-Aziz. Rob dalam bentuk kerajaan. Oke, berarti dua-duanya adalah Robnya Yusuf, betul? Iya, emang dua. Oke, berarti berapa Robnya Yusuf? 2. Kafir Anda. Tidak boleh mengatakan orang kafir. Ini Robnya Yusuf 2, saudara-saudara. Mas, dengarkan. Arti Rob Dan dalam tiada kau berapa? bilang Robnya Yusuf 2. Sungguh Anda terlalu Anda mengatakan Robnya Nabi Yusuf 2. Anda kalau ketahuan Ustadz Anda nanti akan digembleng lagi. Arti Rob dalam bahasa Arab itu berapa, Mas? Saya balik dulu kamera saya. Robnya Yusuf berapa? Arti Rob dalam bahasa Arab itu berapa? Robnya Yusuf berapa? Arti Rob dulu. Kita Rob ini pengertiannya apa saja? Biar 1 nanti ditambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 berapa, Slim? 1. Ya sudah, enak kan? Gimana? Enak kan kalau Anu berhadapan dengan orang PA kan gitu. Begini, sebentar Robi. Rizky, sebentar. Rizky, tenang. Arti Rob Tenang, itu, Rizky. aduh. Tenang Rizky, tenang. Enggak usah khawatir kamu. Saya ngerti kok apa yang kamu maksud. Saya ngerti. Ya, Ngerti makanya saya. dijawab aja kalau ngerti gitu. Begini, Nggak usah sebentar, kemana-mana. begini. Tenang. Begini. Sebenarnya, yang menjadi debat kusir, yang membuat perdebatan itu tidak kunjung usai, ketika orang bodoh berdiskusi dengan orang pintar. Ketika Ya, orang makanya gini, Mas berpengetahuan Ajis. berdiskusi, sebentar, biar saya selesaikan. Saya lagi bantuin kamu ini. Saya lagi bantuin kamu. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak mengerti apa itu arti Rob, maka kamu akan bingung sendiri gimana cara jelasinnya. Karena lawan bicaramu nggak ngerti apa itu Rob. Ya kan? Aduh, nah, kalau sebenarnya saya tenang. kamu bahas. Iya, saya lagi pura-pura nggak ngerti. Saya berakting sebagai orang yang naik ke sini sering nanyain saya. Aduh, makanya jangan berbohong. Kita diajar itu ajaran kasih. Ajar suka Ya sudah, damai. intinya Rizky, intinya begini. Langsung dijawab, Mas. Rob itu dalam teologi Islam itu dalam bahasa Arab itu gramatikal. Jadi bahasa Rob itu Arab. manusia apa bukan? Artinya berapa? Rob itu manusia apa bukan? Rob itu kalimat, Mas. Rob itu adalah kalimat isim. Iya, manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Rob. Manusia apa bukan Rob itu? Rob itu lafaz ya. Ketika kita Manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Manusia apa Rob bukan? itu nama. Rob itu nama itu. Iya, manusia apa bukan Rob itu? Kok manusia itu nama? Rob itu artinya nama. Ya, itu rasanya kayak gitu. Itulah teman-teman, ketika ada orang naik ke sini ngomong Yesus manusia apa Rob, kayak gitu, persis kayak begitu. Persis lah itu rasanya kayak begitu. Kita kasih naik lagi. Apakah masih ada yang perlu kita obati? Kita kasih naik hamba Allah. Silakan hamba Allah. Silakan. Oke, hamba Allah nampaknya kurang sinyal. Kita kasih turun dulu. Kita kasih naik yang berikutnya ada. Alhamdulillah. Ya, silakan alhamdulillah. Silakan alhamdulillah, nyalakan kamera Anda. Anda seorang muslim ya, Bang ya? Halo? Macet. Kita kasih naik yang berikutnya ada Midun ya, Midun. Ya, selamat malam saudara Midun.
Ya, memang ini udah malam, Bang. Ya, silakan Midun, nyalakan kamera Anda. Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Tapi begini, Bang Edis, supaya diskusi ini adil, kan Edis punya, kita harus konsisten ya. Boleh Bang Midun tahu Edis dari agama mana? Saya Kristen. Kristen apa? Oneness atau Tritunggal, Bang? Nggak ada di dalam Alkitab itu Kristen Oneness, Kristen Tritunggal, nggak ada. Kristen yang biblikal, Bang. Kristen yang sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sama seperti Anda saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak Kristen Islam Muhammadiyah, Islam NU? Nggak ada. Bang, tenang, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang. Bang, dengarkan dulu ya. Biar enak kita diskusi, Bang. Tenang, Bang. Begini. Jangan Anda pamer-pamerkan kebodohan Anda dengan adik-adik yang tidak paham. Makanya saran saya kepada adik-adik yang di bawah yang tidak paham tentang Islam, jangan naik karena orang itu hujat. Ya sudah, coba Anda jelaskan dulu. Anda Islam apa? Diskusinya di sini penghujat dia. Jadi teman-teman yang kurang paham dengan agama. Menghujatnya di mana coba? Menghujatnya di mana coba? Penghujat dia. Menghujatnya di mana? Sendiri pun tidak mengakui bahwa Edis ini yang punya agama. Menghujatnya di mana? saja, Edis. Mau bahas apa sebenarnya? Mau bahas untuk mau mencari tahu atau kita diskusi luar? Sebentar. Anda Islam atau bukan? Kalau kamu mempertanyakan, bos, Dis. Nah, Anda saja sudah ngaku-ngaku sebentar. Saya tanya dulu, tenang. Tarik napas dulu. Tarik napas, hembuskan napas. Kamu dong. Tarik napas. Hembuskan. Oke, sudah tenang. Sudah tenang. Oke. Orang kau itu seperti apa? Apakah Anda Islam? Apakah Anda Islam? Jawab dulu. Masalah jangan pertanyaan. Ini sembah patung ini, sembah patung Maria ini orang. Kenapa kau ngaku-ngaku Islam sedangkan kau penyembah patung Maria? Tenang. Kenapa kau tadi ngaku Muslim? Sebentar. Tenang. Kenapa kau tadi ngaku Islam? Serigala berbulu domba itu kau. Lu kenapa tadi kau ngaku Islam? Teman-teman barusan tadi dia ngaku Islam kan? Kamu ngaku Islam nggak? Kamu ingin pertanyakan keimanan saya. Gimana ini? Anda tadi ngaku Islam gimana? Penyembah patung Maria ini. Udah kau sembah patung Maria? Udah kau sembah patung Maria? Udah kau sembah belum patung Maria? Udah kau simpan, udah kau selimutin belum patungnya? Kau selimuti patung Maria nanti kedinginan Tuhanmu. Selimutin Tuhanmu nanti kedinginan dia. Ditanya, apakah kamu Islam? Iya, nggak taunya penyembah patung Maria. Aduh, berat. Cobalah naik ke sini, jangan pakai yang namanya kebohongan dan jangan bilang saya menghujat. Dengarkan teman-teman ya. Selama saya berdiskusi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melontarkan kata-kata yang emosional. Walaupun kadang-kadang orang banyak naik ke sini membuat darah tinggi ya. Tidak pernah. Saya tidak pernah membuat lagu-lagu, saya tidak pernah mengatakan kata-kata kotor, tidak pernah ya. Seperti kalau misal saya tidak seperti ini contohnya misalnya. Kalau misalnya kalian mau berdebatlah yang etis yang bagus. Saya tidak seperti ini contoh. Misal nih, saya kasih contoh. Baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Berusuh. Nah Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuh. Nah. Ya. Ya, silakan. F. Chandra. Ya, silakan Chandra. Silakan Saudara Chandra. Halo Chandra. Silakan Saudara Chandra. Apakah Anda mendengar? Chandra? Ngantuk dia, saudara-saudara.
Baik, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Kakak Ferdi. Ya, silakan Kakak Ferdi. Silakan Kakak Ferdi, nyalakan kamera Anda. Kakak Ferdi? Apakah Anda mendengar? Oke, terpental dia saudara-saudara. Terpental dia. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Mandai TV. Mandai TV. Silakan Mandai TV. Lihat tunggu Silakan. kita pasang. Ya, nyalakan kamera dulu Mandai TV. Ya. Silakan. Mandai TV. Oke. Bang, jangan sambil ngecas ya, Bang ya, karena mendengung, Bang. Ngung begitu. Selamat malam, salam. Bang, jangan sambil ngecas, Bang, karena mendengung. Ngung begitu, Bang. Oh, enggak. Oke. Kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen. Oke, dalam rangka apa, Bang, naik kemari? Ya, saya istilahnya tertarik mendengar berdebat. Oke, baik, saya turunkan saja. Kita kasih naik yang berikutnya ada Angel Mic. Yuk, silakan Angel Mic, nyalakan kamera Anda. Angel Mic Yapira. Halo Angel. Angel Mic Yapira. Oke, baik. Kita kasih naik yang berikutnya ada si Midun naik lagi nih Midun ini. Midun. Oke, silakan Midun. Ya, silakan. Midun, Anda ini Islam atau apa? Sebentar dulu Midun, tenang dulu. Tadi saya tanya Anda itu Anda Islam atau apa? Anda jawab Islam. Betul Anda Islam? Betul Anda Islam? Udah tahu, cara karakter bahasamu udah tahu. Kau ini orang penghujat. Iya, Anda Islam atau bukan? Saya tidak pernah menghujat. Menghujatnya di mana? Silakan. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Banyak, makanya. Tunjuk, satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Satu. Umat Kristiani di bawah. Kalau memang tidak sekedar satu saja, silakan. Jangan ramaikan kemalnya, jangan mau ke kemalnya. Ya, silakan. Satu saja, silakan. Kamu dari Kristen mana? Saya suruh nunjukkan satu, kamu tidak bisa nunjukkan satu hujatan. Saya suruh bilang Anda agama apa? Anda bilang Anda Islam, padahal Anda penyembah patung Maria. Yang benar yang mana Anda coba? Jangan emosi, jangan marah-marah, tenangkan dirimu. Silakan. Ya sudah. Coba kau jawab dulu pertanyaan saya. Tunjuk satu hujatan saya, silakan. Kau jujur aja. Tunjuk satu hujatan saya, silakan. Ada banyak video Satu saja apa? Silakan. Banyak hujatan kamu. Satu. Itu di video kamu pertama juga nih. Satu saja apa? Kayak tadi mana? Kamu di Jakarta itu untuk menghujat Nabi Yusuf. Kayak tadi mana? Yang ini. Sebentar. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang mana yang menghujat? Yang ini. Tolong Muhammad bilang apa? Aku sudah tahu. Kamu kayak itu kamu menghujat. Makanya kau sudah di Indonesia ini udah kamu yang menurut ini. Kau sama Sayyidina Ibrahim. Untung aja kau tidak mau utara dis. Kalau kau mau utara kau tahu untuk kemana dis. Ini orang-orang kita seperti ini. Orang ini mungkin setelah orang tuanya, ibu dan bapaknya mencipta apa? Yang mana? Ditanya yang mana, Bang? Yang mana? Itu bapaknya mau ciptakan Edis ini untuk membuat Edis ini jadi anak ini. Penghujatnya yang mana? Mana yang menghujatnya? Jadi otaknya otak dong. Aduh, jawaban tidak ada. Ya, curhat sana. Kau curhat sama pohon pisang sana. Malah curhat saja. Jangan curhat. Dengarkan saya, dengarkan. Ada orang datang ke sini berulang-ulang. Orangnya berbeda-beda, ratusan orang, tapi pertanyaannya sama. Apakah Yesus manusia atau Tuhan?
Nah, makanya saya tanya sama Anda balik, apakah Al-Aziz itu Rob atau manusia? Menghujatnya di mana? Gimana Anda ini? Kita kasih naik yang berikutnya, ada FR Pali. Ya, silakan FR Pali. Nyalakan kamera Anda, FR Pali. Malam, Dis. Selamat malam, FR Pali. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Aku pengen tahu itu apa nih video yang kamu tampilkan itu. Video mana ini? Sebentar saya balikan dulu. Itu udah lama apa itu? Apa baru? Oh. Oh, sebentar. Oh ya, ini memang dia ini menjelek-jelekkan atau memperburuk citra apologet begitu. Karena dia ini bukan apologet, tapi berlagak-lagak seorang apologet. Padahal kalau mau berapologet ya berapologet. Nggak usah bilang-bilang Nabi ini binatang. Apa ada diskusi macam apa seperti itu? Coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Kelihatan dari situ ya? Aku sudah dengar kamu. Nggak, coba mungkin orang-orang yang belum. Cekik oleh yang katanya ketemu dia, baca Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf, si Nabi Mukondo biadab, si Nabi Mukondo binatang, si Nabi Mukondo berusuk. Nah, saya cuma mau itu tidak mewakili para apologet Kristen, tidak mewakili ya, tidak mewakili Bang itu Bang. Oh, dia tidak mewakili apologet Kristen ya. Seorang apologet tidak seperti itu Bang. Seorang apologet akan berdiskusi dengan baik. Apa pertanyaannya dijawab, kemudian di counter dibalikkan pertanyaan itu seperti itu. Bukan bilang nabi-nabi tetangga itu binatang katanya, enggak ada seperti itu Bang. Itu tidak mewakili. Benar. Kalau Edis kan selama aku tonton berapa kali aku naik sini kan enggak pernah istilahnya membawa nama kayak itu kan ada kayak binatang kan tadi dia bilang. Ya, dia bilang, ya. Dan juga kayak ini apa Makondo ya. Makondo itu kayak orang apa itu? Numpang hidup apa gimana itu ya? Makondo itu sebenarnya kependekan dari modal tit doang begitu. Oh gitu. Modal doang begitu. Nah, ya. Itu. Itu ya tinggal kayak si Nandar, si Zuma itu kan kayak si Ustupi kan. Ya mereka lah itu yang ngurusin yang kayak gitu kan. Kalau Islam, saya katakan oknum ya. Selama mereka membuat video seperti Donditan, Zakir Naik dan lain sebagainya, itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Coba pernah nggak misalnya Donditan, pernah nggak Zakir Naik, pernah nggak mereka bilang bahwa contoh Paulus atau misalnya Tuhan Yesus atau apa dikatakan binatang? Nggak pernah. Mereka hanya mengeluarkan argumen-argumen yang berisi pelintiran-pelintiran. Contoh, dibilangnya begini, bahwa Yesus seorang Muslim. Nah, makanya saya bantah Bang, tidak, Yesus bukan seorang Muslim. Begitu. Tetapi saya tidak sampai mengeluarkan argumen-argumen seperti itu. Makanya saya ingin mengatakan bahwa yang seperti inilah yang merusak tatanan diskusi kita Bang. Kita mau diskusi yang baik, kita mau diskusi yang santun, ya keras boleh, tapi tetap kita dalam track seperti itu. Sebenarnya aku nggak ada niat pengen naik, cuma ngelihat video kamu tampil itu agak nggak enaknya itu ada binatangnya sama Makondo. Dan itu bukan saya Bang. Di sini deh satu di saya. Aku kan sering kan naik ke kamu udah berapa kali, udah lama aku hampir 1 tahun nggak naik di sini kan. Nah ini sekarang nih aku tengok kok sudah antara kamu sama pengikut Yesus ini udah debat antara kelompok sini udah banyak. Iya, itu yang mau saya utarakan Bang. Jadi saya tahu rekam-rekam jejak mereka itu Bang. Mereka itu sebenarnya tidak mewakili apologet Bang. Mereka itu mewakili kebencian, amarah, padahal yang tidak membawa sama sekali apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Seperti itu Bang. Kayak gini aja saya sekedar saran aja sih sebenarnya kamu sesama Kristen itu di-cut dulu. Aku dukung sih kalau kamu mencerdaskan Islam ini kan ya kayak yang sampai mengutamakan hadis kan, kayak hadis-hadis yang itu kan kamu nggak apa-apa kamu serang gitu kan, bagus itu sebenarnya.
Apalagi kan lagi polemik ini kan sekarang kan masalah Habib gitu kan, boleh lah. Iya, iya. Jangan sampai dibodoh-bodohi orang Islam tuh kan. Kalau kamu kebentur sesama kamu, akhirnya rame kayak gini. Kapan scroll TikTok, edis ini. Betul, Edis betul, kayak betul. gini. Tidak masalah itu, Bang. Itu namanya angin. Dia biasa kalau ada pohon itu pasti ada anginnya. Oke lah. aja ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Bang. Baik. Sama-sama. Yo, Bang. Makasih, Bang. Ayo, silakan teman-teman ya, silakan. Jadi teman-teman begini. Kalian harus bisa membedakan mana seorang apologet, mana seorang penghujat, dan mana seorang yang hanya cari-cari muka saja. Teman-teman, saya sudah berapologet ini sudah lama, sudah belasan tahun, 13-an tahun saya teman-teman ya. Dari tahun 2012-an, 2013-an teman-teman ya. Jadi sudah lama. Seperti itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Deans. Ya, silakan Bang Deans. Halo Bang Deans. Halo Bang. Ya, silakan Bang Deans, nyalakan kamera Anda, Bang. Lagi mati lampu Bang, nggak bisa ini. Saya Oke. cuma mau minta foto doang sama Abang, boleh nggak sih? Foto. Aduh. Ya, saya screenshot, boleh saya turun lagi nggak apa-apa ya Bang? Ya udah, silakan Bang, silakan Bang, silakan Bang. Oke, sebentar Bang ya, sebentar Bang. Silakan. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang, saya turunkan, iya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang membuat diskusi antara Islam dan Kristen menjadi diskusi yang tidak sehat, yang membuat diskusi antara Islam dan Kristen berubah tensinya menjadi ajang menghujat, ajang caci memaki, adalah orang-orang botol, ya, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak punya ilmu pengetahuan, baik yang dari Islam maupun yang dari Kristen. Orang-orang seperti inilah yang merusak tatanan diskusi kita. Kita harusnya diskusi yang bagus, diskusi yang tertib, ya, saudara sebangsa. Tapi dirubah oleh kelakuan orang-orang yang seperti itu. Baik dari Islam, baik dari Kristen. Nggak boleh. Kita ini diskusi, kita debat loh. Formatnya itu format diskusi. Kalau diskusi itu bukan kita ajang menjadi saling caci maki. Kalau berdebat bukan menjadi ajang saling hujat menghujat ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya atas nama saya ya, saya memohon maaf. Saya memohon maaf. Jadi teman-teman tolong ya. Ini tidak mewakili. Ya, sekali lagi saya katakan tidak mewakili seorang apologet Kristen. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku apologet, berdebat dengan orang Islam, tetapi membuat makian-makian, mengatakan Nabi ini binatang, ngawinin umur 9 tahun itu binatang, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Teman-teman ya. Bagaimana videonya? Silakan nanti teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini dia teman-teman. Jadi saya ucapkan mohon maaf ya. Nah, Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf, si Nabi Mukondo biadab, si Nabi Mukondo binatang, si Nabi Mukondo berusuh. Nah, Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf, si Nabi Mukondo biadab, si Nabi Mukondo binatang, si Nabi Mukondo berusuh. Jadi teman-teman ya seperti itu. Saya mengatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak mewakili seorang apologis ya, tidak mewakili seorang apologet. Apologet tidak bertindak seperti itu, teman-teman. Seorang apologet berargumentasi ya, berdebat, berdiskusi dengan baik ya, menjawab argumen dan mengcounter argumen, tetapi tidak melontarkan kata-kata binatang, kata-kata tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Baik, kita kasih naik yang selanjutnya. Ada kita kasih naik ada Imam ya, silakan Imam.
Silakan Imam. Halo Imam, nyalakan kamera Anda. Halo. Oke. Bang, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, saya muslim. Oke, gimana Bang? Bagaimana menurut Anda? Apakah sah-sah saja berdebat atau berdiskusi soal agama menurut Anda? Sah-sah saja itu. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tetapi tentu ada koridornya, betul? Betul. Oke, tidak boleh mengeluarkan fitnahan-fitnahan, betul? Iya. Oke. Ketika mengeluarkan fitnahan, maka itu sudah tidak sehat lagi, betul? Betul. Iya, seperti itu. Nah, saya Bang, begini. Saya bahkan memberikan tantangan Bang kepada setiap penonton. Coba tunjuk saja satu aja Bang. Saya mengeluarkan sebuah fitnah. Sebuah kata-kata hujatan yang merupakan fitnah. Contoh misalnya, saya bilang bahwa si Anu, Nabi si Anu itu yang ngawinin bocah begini-gini. Misalnya Bang, saya bilang begitu. Misalnya, saya katakan bahwa si Anu itu misalnya binatang. Nggak pernah Bang saya bilang begitu. Iya. Yang saya katakan Bang, selalu ada dasarnya. Misal Bang, contoh, saya pernah bilang begini. Satu-satunya nabi yang pernah terkena sihir itu adalah Muhammad. Saya bilang begitu Bang. Walaupun banyak muslim tersinggung, saya berani kasih tunjuk dalilnya. Ada dalilnya Bang. Ya. Begitu. Nah, kalau memang dia karena benci atau apa sama saya, ya terserah. Tapi yang jelas ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir selama 1 bulan. Ya. Nggak ada yang bisa bantah itu. Tapi kalau misalnya dia bilang Muhammad, misalnya dia bilang binatang, bagaimana seperti itu mau diskusi? Itu Bang. Ya, itu yang membuat citra apologet-apologet atau sebuah perdebatan itu menjadi tidak sehat lagi. Seperti itu Bang. Ya. Silakan Bang, bagaimana tanggapan Anda? Jadi tadi saya menyimak gitu kan. Jadi ya yang saya ikut pengen jawab tentang Tuhan sama dengan Tuhan itu tadi. Oke, silakan Bang. Mari kita diskusi yang baik. Silakan. Kalau pertanyaan Abang itu Rob itu manusia atau bukan? Rob itu bukan manusia, tapi itu sifat. Sifatnya Rob itu mirip. Ya. Rob itu bukan manusia. Baik, baik. Kita berdebat di sini nggak apa-apa. Selama kita berdebatnya sehat itu nggak apa-apa. Baik. Kalau Anda katakan Rob itu bukan manusia, lantas bagaimana Al-Aziz itu disebut sebagai Rob, padahal dia manusia? Itu sifatnya hampir menyerupai yang penguasa. Jadi karena berarti kalau begitu jawabannya Rob itu manusia atau bukan? Ya, kan kalau sifatnya berarti bukan. Berarti manusia, hanya sifatnya. Berarti manusia sifatnya Rob? Ya, karena dia mempunyai kelebihan, punya kelebihan kepintaran ibaratnya. Seperti murid mempunyai kepintaran, berarti sifatnya seperti gurunya, seperti itu. Oke, berarti manusia bisa disebut sebagai Rob? Kalau laki-laki itu sebutannya Rob. Soalnya di surat tadi itu Inna Robbi, bukan Ya Robbi. Kalau Ya Robbi itu untuk Gusti Allah. Tapi kalau berarti simpel saja. Apakah manusia bisa disebut sebagai Rob? Kalau tidak ada yanya, kalau hanya Rob bisa. Karena bisa, baik. Manusia bisa disebut sebagai Rob. Ya karena tidak ada yanya. Baik. Kecuali Ya Robbi. Oke, pertanyaan saya, baik. Nah. Apa yang membuat atau syarat apa yang membuat manusia bisa disebut sebagai Rob? Karena dia penguasa, dia tuh di situ seorang raja. Seorang yang memerintah. Ya, seorang pemerintah. Seorang yang mengatur. Ya, seperti presiden. Nah, contohnya kayak KDM. Dia sifatnya seperti presiden. Oke, jadi, baik. Makanya dia pengen KDM jadi presiden. Oke. Seperti itu. Berarti kalau seseorang yang memimpin, mengatur, itu disebut sebagai Rob? Bisa, karena dia laki-laki. Baik. Kalau Nabi Muhammad, baik. Nabi Muhammad dia seorang pemimpin nggak? Pemimpin. Oke, berarti dia bisa disebut sebagai Rob nggak? Bisa juga, karena dia pemimpin. Sifatnya juga. Baik. Pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya. Di tengah-tengah umat muslim berarti sang baginda Nabi itu sebagai Rob, betul? Betul, karena dia nggak ada Ya Robbi. Sebagai Rob. Apakah Allah juga sebagai Rob di tengah-tengah umat muslim? Ya, karena dia Ya Robbi, karena ada Robnya. Ya, sebagai Rob. Berarti ada berapa Robnya umat muslim? Rob itu banyak karena sifat. Berarti muslim punya banyak Rob? Ya, karena ada sifatnya, ada Baik, terima kasih atas pengakuan Anda. Baik. Itu bukan manusia atau tidak bukan. Baik. Berarti kesimpulannya sekarang begini. Kalau umat muslim punya banyak Rob, lalu kenapa Anda mempermasalahkan saya ketika saya punya 3 Rob? 3 Rob. Karena sifat. Kan kalian bertanya kepada saya. Sebentar Bang. Kan kalian bertanya kepada saya. Apakah Bapa di surga itu adalah Tuhan? Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Rob. Apakah Yesus adalah Rob? Apakah Roh Kudus adalah Rob? 1 Rob tambah 2 Rob. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan. Kalau dijawab 1 kalian nggak mau. Maunya 3. Oke, nggak apa-apa. Saya turuti sebentar Bang. Saya turuti kemauan Anda. Berarti 3. Tuhan. Sebentar Bang. Ya Rob.
Nah, Ya kalau sudah, berarti Yesus itu hanya roh. kalau permasalahannya ada di sini, kalian mempermasalahkan bahwa ada 3 rob di situ jumlahnya, Anda Saya permasalahkan. tidak mengatakan 3 Lalu roh. kenapa? Lalu kenapa Tidak Anda? ada. Tadi Anda barusan mengatakan 3 rob, banyak rob bahkan. Tidak ada. Kalau sifatnya ada, tapi kalau Oke, roh saya itu tanya sama manusia, Anda. bukan Oke, kita. saya tanya sama Anda, tenang Bang. Apakah Muhammad rob? Dia rob. Oke, apakah Allah rob? Karena enggak ada ya rob, enggak ada Apakah ya-nya. Allah rob? Kalau Allah itu ya rob, bukan rob, tapi ya rob. Bukan rob dia. Ya rob. Ada Ya ya-nya. rob ya sama saja Bang. Ya itu wahai rob. Aduh. Ya kan rob itu sifat. Allah. Kalau dia Ya itu udah wahai. belajar dulu lagi Bang. Ya belajar dulu. Nanti Anda bawa juga ustaznya ke sini, bawa kemari ustaznya. Aduh, berat. Ya teman-teman ya, begitulah yang dimaksud format diskusi teman-teman. Kalau diskusi saja, debat aja. Debat itu berbeda dengan hujat menghujat. Diskusi itu berbeda dengan caci memaki, beda. Makanya saya membuat challenge, saya membuat sebuah tantangan. Tolong tunjuk satu pernyataan saya yang merupakan hujatan atau makian. Coba, naiklah kemari. Naik. Coba. Saya sangat rindu sekali ada satu orang yang nunjuk kepada saya. Nidis, kamu di sini. Menghujat kamu di sini, memaki. Coba mana? Coba. Menghujat kamu di sini, memaki. Silakan, hamba Allah, nyalakan kamera Anda. Waduh. Halo Bang. Aduh. Baik, kita kasih naik yang berikutnya, ada Chandra. Silakan Saudara Chandra. Silakan Chandra. Halo Chandra. Silakan. Chandra. Oke, Chandra tidak mau menjawab. Kita kasih turun. Kita kasih naik. Ada Sebentar. Kita kasih naik. Ada Rafa Eza. Sebentar, Rafa Eza tadi mana Rafa Eza? Nah, ini Rafa Eza. Silakan Rafa Eza. Oke, Rafa Eza dia tidak muncul lagi. Kita kasih naik ada Metra Avandi. Ya, silakan Saudara Metra Avandi. Nyalakan kamera Anda, Metra Avandi. Nah, aku mau bertanya serius nih, kapan Ya, kamera nyala dulu, Metra. netral? Kamera Ladies. nyala dulu. Ya, aku pertanyaan itu aja ya. Oke, baik. Kalau Takutnya- kamera tidak nyala berarti di bawah dulu ya, karena kamu tidak berani menyalakan kamera. Kita kasih naik ada Yuyun. Ya, silakan Saudara Yuyun, SM Bermas. Yuyun. Oke, Yuyun nampaknya dia sedang tidak konsentrasi ya. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Haris Siregar. Ya, silakan Haris Siregar. Makasih GG. Thank you Bang GG. Ya, halo. Haris. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Tapi janji Bang Edis ya, jangan main turun-turun ya. Ya, Bang, Abang ada kipas di samping, Bang. Tolong dimatikan dulu, Bang. Kenapa kipasnya? Suaranya terdengar begini, Bang. Udah jelas Suaranya terdengar gitu, Bang. Nah, tidak kalau debat turunkan. Oke, kenalan dulu, Bang. Abang jangan merokok, nanti Abang kena ban, Bang. Abang kenalan Ya, tapi dulu. Abang janji Islam. dulu, saya Islam. Tapi kalau Oke, Islam. debat jangan turunkan ya. Bang, tidak pernah saya turunkan seseorang ketika seseorang itu tidak melanggar 3 hal. 1, blow on. Kalau blow on pasti saya turunkan. Kedua, nggak mau gantian ngomong. Ya, ngomong terus, saya turunkan. Yang terakhir, nggak nyambung. Nah, kalau udah 3 ini, Bang, pasti saya turunkan. Tapi selama dia cerdas, pasti dia akan di sini terus. Silakan Haris Siregar. Janji Bang ya. Oke. Silakan.
Aduh. Ayat 23 tadi, Bang. Baru memulai sudah macet-macet. Bang, Anda tahu nggak kalau sinyal Anda itu macet-macet? Abang kan bahas surat Yusuf ayat 23 kan? Oke, silakan lanjutkan. Halo? Iya, Bang. Abang bisa Abang nggak punya baca sinyal yang surat bagus. Yusuf ayat 23-nya? Bisa nggak? Abang punya? Bagus lah suara abang. Ini. Inilah teman-teman ya. Beli sinyal dulu sana. Sinyal beli dulu sana sinyal. Coba nanti kamu tonton hasil daripada diskusi ini. Kamu lihat kamu itu ngomong apa, orang nggak dengar. Kamu cuma aduh. Gimana sinyalnya seperti itu mau ngajak diskusi? Kisaroso. Silakan Kisaroso. Halo Kisaroso. Kisaroso. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Viral Story. Oke, silakan Viral Story. Silakan Bang, Viral Story. Halo Viral Story. Iya Bang. Oke, Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Oke, silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Saya cuma mau bertanya gini Bang. Apa itu Bang? Pernah dengar katanya di kitab Injil gitu diajarkan cara beribadah seperti beribadahnya orang Islam. Apakah benar itu Bang? Tidak benar. Jadi pernah ada pujian lalu juga Tidak benar Bang, tidak benar. Kalau Abang hanya katanya, nanti saya bilang juga katanya di dalam Al-Quran ada nubuatan akan datangnya seorang nabi namanya Edis. Gimana? Jadi jangan hidup berdasarkan katanya. Jangan begitu Bang ya. Ya berarti tidak ada dalilnya Bang. Tidak ada Bang. Tidak ada. Berarti kalau cara beribadah apakah diajarkan di Injil seperti orang Islam beribadah gitu Bang? Baik. Pertanyaan yang bagus. Bang. Begini, biar Abang tahu. 98% orang beragama itu bahkan nggak tahu apa yang diimaninya Bang. Dengarkan saya. Anda bertanya kepada saya, bagaimana tata cara ibadah? Saya mau tanya dulu, apa itu ibadah? Kok bisa Anda tanya kepada saya tata cara? Loh iya, kalau setiap umat Sebentar beragama, Bang, Abang sudah mulai bingung apa itu ibadah. Sebentar. Anda bertanya kepada saya tentang tata cara ibadah, betul? Iya. Oke, yang saya tanyakan kepada Anda, apa itu ibadah? Kok Anda tanya tata caranya? Ya, kalau di Islam itu kan ibadah bisa sholat. Nah, kalau saya mengartikan secara kita ulas dulu secara etimologi. Ibadah itu bahasa apa? Ya, kalau beribadah, berdoa pun ibadah. Bang, colong Bang, dengarkan saya Bang. Ibadah itu bahasa apa? Ibadah, bahasa Indonesia ada ibadah. Oke, diserap dari bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, coba kata dasarnya ibadah itu apa? Menyembah. Mandi lumpur dulu Bang. Nah, mandi lumpur sana, mandi lumpur. Makanya teman-teman, banyak orang berdebat, banyak orang diskusi, dia bahkan nggak tahu lagi ngomong apa. Ibadah itu bahasa Indonesia yang sebenarnya diadopsi atau diserap, diambil dari bahasa asing. Sama seperti kata kalkulator, handphone, itu juga bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa asing. Kita meminjam bahasa luar, kita pakai di sini. Banyak yang kita adopsi dari bahasa-bahasa luar. Ya, nih headset ini bukan bahasa Indonesia ini. Ya, headset ini dari bahasa luar kita ambil, kita serap. Begitu. Nah, begitu juga kata ibadah. Itu bahasa asing yang kita serap. Maknanya apa? Maka kita harus mencari di dalam bahasa aslinya. Ibadah berasal kata dasarnya adalah dari kata abdu. Abdu. Hamba. Penghambaan diri itu artinya penghambaan diri. Atau kalau bahasa Indonesianya berbakti. Perbaktian itu artinya. Tata caranya bagaimana?
Nah, tata caranya di dalam agama Kristen itu bukan gerakan-gerakan tangan, gerakan badan. Nggak ada. Bagaimana tata cara berbakti? Yaitu dengan cara melakukan apa yang dia perintahkan. Contoh. Kau jangan mencuri. Nah, jangan mencuri. Ketika kita lihat misalnya ada duit orang, jangan kita ambil. Karena itu bukan milik kita. Itu tata cara ibadahnya. Tata cara berbaktinya seperti itu. Dengan cara menuruti apa yang dia suruh. Banyak orang selama ini berpikir ibadah itu adalah gerakan badan. Makanya blow-on-nya tidak sembuh-sembuh. Iya. Ibadah adalah suatu kegiatan memasuki rumah tertentu lalu menggerak-gerakkan badan. Pantes. Sudah saya bilang, 98% orang beragama tidak mengerti apa yang dia agamain itu. Oh iya, apa artinya kita gerak-gerakin kaki, gerak-gerakin tangan, habis pulang dari situ ke Indomaret maling susu? Tidak ada artinya itu, teman-teman. Ibadah itu adalah penghambaan diri. Bagaimana kita menuruti apa yang disuruhkan. Contoh, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita laksanakan itu. Itulah ibadah, biar kau tahu. Itu ibadah itu. Seperti itu ya. Semoga kau paham lagi. Jangan nanti naik ke sini gimana tata caranya. Jangan pikiran yang ada di dalam agama mau kau ukurkan ke agama orang lain. Bahwa agama orang lain harus sepertimu. Itu pola pikirmu udah salah. Ya, gimana? Kita kasih naik ada Yusuf Hussein. Silakan Yusuf Hussein. Yusuf Hussein. Halo Yusuf Hussein. Halo, malam. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda, Bang. Belum bisa kamera, barusan. Belum bisa menyalakan kamera. Bisa, Bang? Bisa. Sudah saya kirimkan Belum. itu, silakan. Belum. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera, ada di layar Anda. Tinggal bisa. Oh, tidak bisa. Bang, host ya, itu bisa melihat profil Anda. Di sini kelihatan profil Anda itu. Anda bisa nyalakan kamera, followers Anda berapa, Anda ngikutin siapa, bisa kami lihat di sini. Host bisa melihat. Nah, apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Tentang Tritunggal. Tritunggal. Baik. Baik. Begini, Bang. Sebenarnya nih, saya sudah pernah bilang begini, Bang. Kalau yang Anda maksud Tritunggal itu hanyalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, oke, saya terima itu, Bang. Tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh orang-orang Tritunggal itu adalah penjelasan tentang itu. Nah, penjelasan tentang itu, Bang, jujur saja, Bang. Sebenarnya, Bang, Yesus sendiri sudah berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Dan kepada orang yang anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau ada penjelasan yang lebih-lebih, itu nanti biasanya akan terjadi perdebatan-perdebatan, Bang. Seperti itu. Kapan Yesus katakan itu? Kapan? Katakan apa? Katakan Tritunggal itu kapan? Tidak pernah. Oh, pantas. Memang nggak pernah. Makanya Abang tanya sama orang-orang yang menjelaskan rumit seperti itu. Tanya sama dia, ada nggak itu dalam Alkitab? Memang nggak ada. Makanya keselamatan itu tidak ditentukan tentang bagaimana kita bisa memahami itu, tidak. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang disuruhkan oleh Yesus. Bagaimana kita hidup seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Begitu. Itulah kekristenan, Bang. Berarti kamu ikut anjuran Yesus atau tidak? Oh iya dong. Tapi bukan. Belum sampai kamu. Belum sampai kamu maksudnya bagaimana? Coba saya tanya dulu Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Anda Muslim? Mualaf. Dari mana? Ambon. Bukan, maksudnya mualaf bukan maksudnya dari daerah, Bang. Maksudnya mualaf dari agama apa, Bang? Agama kamu itu. Yang tiga Tuhan itu. Tiga Tuhan kamu. Oke, sebentar. Tenang dulu, Bang. Tenang. Tadinya Abang itu dari agama apa? Kristen sama kamu. Kristen apa? Lari. Aduh. Kita lagi mau jawab ini kau sudah lari. Berat ini, berat.
Oke, kita kasih naik lagi yang berikutnya. Ada Azlan Dolok Saribu. Ya, silakan saudara Azlan. Nyalakan kamera Anda. Azlan. Ayo. Iya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Azlan. Oke. Kenalan diri dulu, Bang. Abang seorang Muslim? Muslim. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Jangan disisir terus, Bang. Nanti makin tampan, Abang. Nanti repot nanti, Bang. Sudah cukup tampan, Bang. Sudah cukup tampan. Silakan. Mau nanya, Bang. Apa itu? Di Kristen itu ada berapa Tuhan? Aduh, Bang. Ini lagi pertanyaannya. Ada berapa? Banyak, Bang. Banyak, Bang. Seperti bagaimana kalian pun bilang bahwa di Quran itu ada banyak rob, Bang. Gimana? Turun lagi. Aduh, selalu saja pertanyaan yang Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.
不是，但是